Masjid Agung Palembang. Masjid Agung Palembang adalah salah satu ikon kota Palembang yang memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Masjid ini merupakan peninggalan dari masa Kesultanan Palembang Darussalam. Pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1738 dan selesai pada tahun 1748. Proses pembangunan yang cukup panjang ini menandakan betapa pentingnya masjid ini bagi masyarakat Palembang saat itu. Pada awalnya, masjid ini dikenal dengan nama Masjid Sultan. Nama ini diberikan sebagai penghormatan kepada para sultan yang memerintah di Palembang. Arsitektur Masjid Agung Kota Palembang merupakan perpaduan menarik antara gaya arsitektur Melayu, Tionghoa, dan Eropa. Hal ini menunjukkan keberagaman budaya yang ada di Kota Palembang. Seiring berjalannya waktu, Masjid Agung Palembang mengalami beberapa kali renovasi. Renovasi ini dilakukan untuk menjaga kelestarian bangunan dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman dengan tidak melupakan sejarahnya. Masjid Agung di Kota Palembang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya masyarakat Kota Palembang. Menara Masjid Agung Palembang memiliki arsitektur yang khas yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin. Bentuknya mirip menara kelenteng dengan atap yang melengkung. Masjid Agung Kota Palembang terletak di lokasi yang strategis, dekat dengan Istana Kesultanan dan benteng dan juga beberapa landmark yang ada di Kota Palembang. Masjid Agung Kota Palembang menjadi simbol kemegahan dan kebesaran Kesultanan Palembang pada masanya. Masjid Agung Kota Palembang adalah saksi bisu sejarah perkembangan Islam di Palembang. Keberadaannya hingga kini menjadi kebanggaan masyarakat Palembang dan menjadi salah satu destinasi wisata religi yang populer. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Rifki Kurairo dengan NIM 2210540001. Saya di sini akan menanyai seputar Irma Masjid Agung Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Masjid dan Islamic Center yang diampu oleh Bapak Imron Supriyadi. Jadi kita di sini sudah didatangi oleh Kak Angga Pati, seorang Irma, salah satu anggota Irma di Masjid Agung. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman, kita bakal nanyain seputar Irma Masjid Agung nih, Kak. Oke. Jadi pertama-tama Rifki mau nanya nih, Kak, gimana caranya Kak Angga itu bisa tergabung sih dengan Irma Masjid Agung ini? Oke, baik. Untuk pengalaman pribadi ya teman-teman, bagaimana saya tergabung ke dalam Irma ini. Jadi perlu diketahui bahwasannya Irma ini, Ikatan Remaja Masjid Agung Kota Palembang ini merupakan salah satu Irma terbesar ya di Kota Palembang. Dan juga Irma ini sistemnya itu ada open recruitment setiap 1 tahun sekali. Jadi dia tuh masa kepengurusannya itu 1 tahun sekali, dan setiap nanti setiap awal tahun bakal ada open recruitmentnya. Dan pada saat itu saya mendaftarkan diri karena pada saat di tahun 2017, Kak, kalau boleh kilas sejarahnya, saya ini kan dari Kabupaten Pali nih, Kak. Saya jalan-jalan ke Kota Palembang kan, dan pada saat itu saya sholat di Masjid Agung. Saya ini melihat, oh ternyata Masjid Agung ini ada Irma. Kebetulan saya ini juga di desa saya juga merupakan anggota Irma. Dan saya memang, oh suatu saat saya pasti bisa menjadi Irma Masjid Agung. Itu cita-cita kemarin, Kak. Dan pada saat saya merantau, saya kuliah di UIN Raden Patah Palembang, saya mendaftarkan diri juga dan alhamdulillah terpilih gitu. Itu sejarahnya, Kak. Wah, jadi menarik juga ya. From zero to hero nih jadi sistemnya nih ya. Awal-awal jadi Irma Pali, kemudian mencari batu loncatan, alhasil masuk ke Irma Masjid Agung nih, Kak ya. Wih, menarik nih. Jadi gitu teman-teman, ternyata ada open recruitment-nya juga ya setiap tahunnya. Jadi kalau teman-teman mau gabung boleh banget nih, Kak. Boleh banget. Boleh banget. Nah, teman-teman pasti pengen penasaran nih, apa saja sih kegiatan Irma Masjid Agung itu? Boleh nggak Kak Angga Pati ini kasih tahu nggak apa saja? Oke, baik, boleh. Kalau untuk di kegiatan Irma sendiri teman-teman, kegiatan kita itu lebih ke khususnya kalau yang rutinitas itu di hari Minggu. Karena mengingat anggota Irma ini kan dari latar belakang berbeda-beda. Ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang SMA. Nah, ya benar, berbagai umur. Karena persyaratan pendaftar itu minimal mempunyai KTP, Kak. Di usia 17 tahun sampai dengan ke atas lah ya. Nah, dan kita itu fokusnya ke hari Minggu. Jadi kegiatan kita itu di hari Minggu. Karena anggota Irma itu sendiri kalau di hari Minggu semuanya insya Allah bisa datang gitu, Kak. Karena hari Minggu itu kan weekend, jadi semuanya itu bisa hadir. Namun untuk kegiatannya kalau di hari Minggu itu yang pertama ada kajian fikih ikhwan dan juga kajian fikih akhwat. Kalau kajian fikih ikhwan itu di Masjid Agung. Kalau kajian fikih akhwat untuk perempuan itu ada di SD yang depan sini, Kak. SD yang dari Yayasan Masjid Agung Palembang. Nah, setelah dari kajian fikih di jam 10 sampai dengan selesai itu ada kuliah duha namanya.
kuliah duha itu juga untuk umum teman-teman. Jadi panitianya itu dari Irma, untuk anggotanya yang siapa saja boleh hadir. Jadi untuk kuliah duha itu kita gabung antara laki-laki dan perempuan. Namun ada batasannya ya, ada sub pembatasnya, nggak campur aduk. Tapi kita itu satu tempat gitu. Nah dan setelah itu ada lagi kegiatan seperti biasa ya, seperti memperingati hari besar Islam gitu kan, seperti Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Pokoknya kegiatan-kegiatan PHBI peringatan Hari Besar Islam itu selalu dirayakan selalu diperingati di Masjid Agung Palembang, berkolaborasi dengan anggota Irma. Dan setelah itu juga ada kegiatan namanya kajian fikih Akhwat Akbar, KFWH, kajian fikih wanita akbar kalau nggak salah. Iya benar. Jadi itu setiap tahunnya itu merupakan kegiatan yang sangat spesial teman-teman, karena itu kajian yang bisa dibilang program besar, program tahunan, dan alhamdulillah pendaftarnya juga banyak sekali Kak, karena peminatnya banyak, karena kita mengundang ustazah-ustazah terkenal gitu yang ada di Indonesia. Dan setelah itu juga ada kalau setiap tahunnya memperingati hari ulang tahunnya Irma ataupun memperingati HUT Irma lah ya bisa dibilang. Itu juga banyak sekali kegiatannya, ada perlombaan, ada bakti sosial, ada sunatan massal. Pokoknya yang selain kita kegiatannya bersifat peribadatan, kita juga bersifat sosial yang pastinya akan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Kota Palembang. Selain itu masih banyak lagi Kak. Kita ada juga fokus ke bidang olahraga. Itu seperti setiap hari Sabtu ada main badminton. Ada juga kalau minggu sore setelah dari kuliah duha teman-teman, ba'da zuhur kita istirahat sebentar. Ada juga panahan bersama, ada latihan kuntau. Setelah itu juga ada kita jalan-jalan, misalnya kita kunjungan kemana. Kemarin ke kunjungan industri, ke PT Mayora yang ada di Banyuasin. Itu juga merupakan salah satu kegiatan Irma. Namun kalau untuk kegiatan rutinitas, itu hari Minggu teman-teman ada kajian fikih, terus ada juga kuliah duha, ada tahsin di malamnya. Jadi memang kegiatan Irma ini sangat-sangat produktif, sangat-sangat banyak sekali, yang pastinya menunjang untuk pemuda-pemuda yang mau belajar gitu kan. Gila banget teman-teman, ternyata mematahkan stigma kebanyakan orang bahwasanya Irma itu hanya di masjid saja, hanya sholat, hanya mengaji, sangat terpatahkan ternyata. Ternyata mereka itu memiliki banyak kegiatan, mulai dari olahraga, kunjungan-kunjungan ke perusahaan yang lumayan besar tuh. Benar. Kemudian ada juga tetap nggak melupakan agama, tetapi juga ada pengingatan hari besar. Ada juga ziarah gitu kan, ziarah keliling ke makam-makamnya para ulama kan yang ada di Kota Palembang. Nah, jadi wisata sejarahnya juga dapet. Ternyata kalau kalian gabung ke Irma Masjid Agung ini bener-bener kalian itu udah include semuanya gitu. Dunia akhirat dapat semua. Iya, Masya Allah. Kak, kira-kira Irma Masjid Agung ini udah pernah atau ada rencana nggak untuk kolaborasi dengan lembaga-lembaga dakwah atau lembaga-lembaga umum gitu Kak? Kalau untuk kolaborasi sekarang teman-teman, kita ini kan memang mempunyai media partners, seperti kita juga mempunyai media sponsor. Jadi untuk memperlancar, maksudnya tuh membantu juga ya dalam kegiatan Irma itu banyak sekali sponsor dari toko-toko, dari baik itu produk makanan ataupun lain sebagainya, yang pastinya kita berkolaborasi yang dengan mereka semua untuk menunjang kegiatan Irma agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau untuk dengan perusahaan-perusahaan, kalau saya pribadi masih belum tahu karena menurut saya sendiri belum ada Kak. Saya belum dapat informasinya. Kurang lebih semenjak saya bergabung, saya belum dapat. Kebetulan saya ini angkatan 33 untuk di Irma. Sekarang ini sudah ada angkatan 34. Nantinya bakal open recruitment di angkatan 35 untuk tahun depan gitu. Jadi itu. Wah, menarik banget nih ya. Relasi juga dapet. Wih, mantep nih. Kak Angga kan udah cerita panjang lebar nih tentang Irma, include-nya, pengalamannya, apa aja yang didapat ketika gabung Irma. Kak Angga ada closing statement gak nih untuk teman-teman sekalian yang menonton video ini? Mungkin ada yang mau bergabung dengan Irma Masjid Agung, terutama pemuda Palembang, itu ada nggak? Ada Kak, ada. Jadi buat teman-teman khususnya pemuda ya yang ada di Kota Palembang, kalau kamu mau mencari relasi yang islami,
Kalau kamu mau mencari relasi yang dunianya dapat, akhiratnya dapat, ya yang nggak tersesat ataupun tersesat di jalan yang benar. Kalau kamu mau upgrade dirimu menjadi lebih baik, kalau kamu ingin mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih baik, kalau menurut saya sangat merekomendasikan untuk gabung dengan Irma. Karena mengapa? Karena kita di sini dari background yang berbeda-beda. Kita di sini ada yang dari universitas yang berbeda-beda di Kota Palembang, ada yang bahkan SMA, kuliah, udah ada yang kerja. Jadi kita itu bisa sharing-sharing dengan mereka semua. Kita bisa bertukar pikiran. Kita bisa mencari bagaimana sih kita bisa meningkatkan ibadah kita jauh lebih baik. Karena perlu diketahui bahwasanya anak-anak Irma ini minimal Kak ya, sholat 5 waktunya nggak tinggal gitu Kak. Ya itu minimal sekali. Itu sangat-sangat minimal. Jadi kalau kita gabung dengan Irma, insya Allah kita itu, kalau menurut saya pribadi ya, kita itu bahkan bakal memiliki teman-teman yang satu visi, satu misi dalam mencari Dalam mencari karunia dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bisa meningkatkan semangat kita dalam beribadah, dan pastinya hati kita terpaut ke masjid. Karena ada hadis Rasul itu Kak, salah satu golongan yang tidak bakal terkena api neraka itu adalah pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid, pemuda yang tumbuh di dalam masjid. Jadi kalau teman-teman gabung dengan Irma, insya Allah kita bakal selamat dunia akhirat. Ingat, kita jaga niatnya lillahi ta'ala gitu Kak. Wih, Masya Allah, itulah tadi closing statement yang sangat berkelas, yang sangat padat, singkat, dan jelas dari Kak Angga. Teman-teman sekalian, demikianlah video kami kali ini. Saya Muhammad Rifki Hurairah dengan NIM 2210540001. Demikian video ini saya tutup untuk memenuhi mata kuliah ujian tengah semester Manajemen Masjid dan Islamic Center. Saya Muhammad Rifki Hurairah pamit undur diri, dan Kak Angga Pati Pamit undur diri dan terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.